Karena bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang sulit dekat dengan Allah, bangun subuh tuh rasanya ujian, berat. Tapi bagi orang yang sudah mendawamkan untuk bangun subuh, jangankan subuh dia bangun, dari tahajud dia udah melek, udah istiqomah dengan tahajud tersebut, insya Allah nyampe subuh itu gak berat lagi. Beda kalau orang bangunnya jam 8 pagi, tahajud susah bangun. Ustazah saya subuh enggak, tahajud enggak, bangunnya waktu duha. Akhirnya sholatnya saya jamak, tahajud subuh sama duha. Nah ini cobaan kita Bu ya. Jadi orang yang memperbaiki sholatnya dari waktu subuh, maka hidupnya akan Allah perbaiki juga. Ada satu kisah yang luar biasa. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Ibu kenal nggak? Enggak. Sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu itu orang yang paling rajin datang ke masjid. Tiap hari nggak absen dia, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan yang paling berat melaksanakan sholat jamaah. Kalau mau dihitung-hitung jamaah subuh, jangankan jamaah, ustazah kita bangun di rumah subuh juga beratnya bukan main. Betul Bu? Betul ya? Itu orang kalau bangun subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita udah denger nih, alarm kita pasang 5 biji. Alarm suami 1, alarm istri 1, anak ada 3, alarmnya bunyi semua. Tapi gak bangun, cuman dimatiin doang. Tanggung 5 menit lagi, alarmnya dirubah lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Kenapa? Karena bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang sulit dekat dengan Allah, bangun subuh tuh rasanya ujian, berat. Tapi bagi orang yang sudah mendawamkan untuk bangun subuh, jangankan subuh dia bangun, dari tahajud dia udah melek, udah istiqomah dengan tahajud tersebut, insya Allah nyampe subuh itu gak berat lagi. Beda kalau orang bangunnya jam 8 pagi, tahajud susah bangun. Ustazah saya subuh enggak, tahajud enggak, bangunnya waktu duha. Akhirnya sholatnya saya jamak, tahajud subuh sama duha. Nah ini cobaan kita Bu ya. Jadi orang yang memperbaiki sholatnya dari waktu subuh, maka hidupnya akan Allah perbaiki juga. Jadi kalau ada banyak yang curhat, ustazah ya Allah kok rizki saya susah, kok sama pasangan berantem aja, kok keluarga kayaknya pabelit, cek orang Sunda nama ya, banyak masalah, pusing, utang gak kelar-kelar, gak lunas-lunas. Kenapa ya ustazah? Pabaliut ya Bu ya. Apa solusinya kira-kira? Kok kayaknya gak pernah ada solusi, jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Maka jawabannya adalah, kalau kita pengen dapat solusi dari masalah yang kita miliki, kita harus perbaiki sholat terlebih dahulu, khususnya sholat subuh. Makanya orang dulu bilang apa Bu? Abis subuh jangan tidur lagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Bisa begitu ya Bu ya? Rezeki dipatok ayam. Artinya ayam saja kalau sudah waktu subuh dibangun, kukuruyuk, petok, dia nyari makan, kelincer kemana kemari. Malu kalau ayam pagi saja sudah nyari rizki kemana-mana, tapi manusia masih dalam selimutnya, belum ada ikhtiar sama sekali. Insya Allah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tema kita luar biasa menarik. Istiqomah melakukan kebaikan. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, Bu, istiqomah itu mudah atau sulit? Ibu ngaji tiap Sabtu ke Al-Hakim, mudah atau sulit? Sulit ustazah, ada aja penghalangnya, betul ya? Sholat 5 waktu di awal waktu mudah atau sulit? Sulit. Apalagi ustazah kalau tuh sholat isya, ibu-ibu lagi nonton sinetron, bilang sama suami, entar dulu dah, tunggu iklan, baru kita wudhu sholat isya.
Bahkan nunggu sinetronnya habis itu ketiduran sampai subuh. Ini makanya sholat yang paling berat itu sholat subuh sama sholat isya. Untuk istiqomah dalam kebaikan sulit, terutama saya pengen bahas terkait sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nanti di yaumil akhir, amal kita yang pertama kali dihisab sama Allah itu apa, Bu? Salat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Jadi enggak ada amal yang lain, salat dulu. Al-farqu bainal muslim wal kufur as-salah. Yang membedakan dia muslim atau kafir, yang membedakan dia beragama atau tidak, itu dilihat dari salatnya. Makanya orang yang salatnya baik, pasti kepribadiannya makin baik, hidupnya makin baik, masalahnya cepat Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Diperbaiki dari sholatnya. Bagaimana agar kita istiqomah melakukan sholat 5 waktu? Ini kita pinggirin dulu sholat sunnah, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Fokus sama sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Susah ustazah istiqomahnya, berat bukan main. Ya, apalagi untuk khusyuk dalam sholat juga sulit. Lalu apa kiat-kiat agar kita istiqomah dalam sholat? Yang pertama, jadikan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bu, selama ini kita nganggap sholat butuh apa wajib? Wajib ya. Kalau kita nggak sholat, dapat dosa. Itu berarti tingkatan sholat di sisi kita masih rendah, bukan kebutuhan, masih kewajiban. Wajib itu apa definisinya? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi ternyata yang masih kita kejar dari meninggalkan dan mengerjakan sholat adalah pahala sama dosa. Dikerjain, kita kepikiran dapat pahala dari Allah. Ditinggalin, ya Allah saya takut dosa. Masih di situ tingkat keimanan kita. Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah level lebih tinggi lagi, maka dia akan merubah pemikirannya, mindsetnya. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kita deh Bu, manusia sehari-hari makan itu wajib apa butuh? Wajib. Ibu sehari makan berapa kali? Wajib apa butuh? Wajib apa butuh? Butuh. Sehari makan 3 kali. Kalau sehari makan sekali, lemes, lapar, bawaannya ngomel mulu, berantem sama suami dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makan itu jadi kebutuhan buat manusia. Minum butuh apa wajib? Butuh apa wajib? Butuh. Kita kalau nggak minum bisa dehidrasi, sakit dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah menganggap tidur butuh, bukan lagi wajib. Makan butuh, bukan lagi wajib. Kalau kita sudah menganggap sholat itu sebagai kebutuhan, bukan lagi kewajiban, berarti level iman kita sudah di atas rata-rata. Jadi insya Allah yang hadir, yuk kita rubah. Sholat kita bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau makan, asupan jasmani. Sholat, zikir, baca Quran, asupan ruhani. Kita nggak sholat, kita belum sholat, ada yang kurang. Kayak hati kita belum dikasih makan, betul nggak Bu? Kita belum zikir, belum baca Quran, ada yang kurang. Ya Allah, kok ada yang kosong di hati saya? Kenapa hati saya belum dikasih makan? Jadi sholat itu makanan ruhani, butuh kita. Kita ninggalin sholat, ada yang hilang rasanya. Kita lalai dalam sholat, berbeda rasanya vibes kehidupan kita. Itu yang harus kita ubah. Pertama, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Siap Bu? Insya Allah. Yang kedua, agar sholat kita, khususnya sholat 5 waktu nih, yang sunnah pinggirin dulu, yang wajib ini. Bagaimana agar sholat wajib kita bisa diistiqomahkan? Ada orang sebenarnya dia tahu kewajibannya 5 kali sholat dalam sehari, tapi yang dikerjain cuma 2. Misalkan zuhur sama asar, atau asar doang dia kerjain. Ada muslim yang dia beragama cuma KTP Islamnya. Betul nggak Bu? Begitu ditanya agamanya apa Bu? Islam. Nih lihat KTP saya Islam.
Tapi sebenarnya dia bukan muslim yang sejati. Kenapa? Sholatnya masih belang bentong, ditinggalin. Gimana biar istiqomah? Yang kedua, fahami bahwa sholat yang kita lakukan adalah momentum curhat paling dekat dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu adalah waktu pendekatan sama Allah. Nih ibu sujud. Ibu sujud. Ketika sujud, banyakin baca doa. Apa doanya Ustazah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa yang lain boleh? Boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Doa yang lain lagi boleh Ustazah? Boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Silahkan. Jadi waktu sujud adalah akrab, waktu yang paling dekat dia sama Allah. Jadi jangan sia-siain. Min atharis sujud, orang yang rajin sholat. Nih, kita bisa lihat kalau kita ketemu orang, lihat cahaya di wajahnya. Nih kayak ibu-ibu yang hadir mukanya bercahaya semua. Di bawah lampu soalnya. Tapi insya Allah min atharis sujud semuanya ya. Orang-orang yang rajin sholat semuanya gitu. Orang-orang yang rajin sujud bahkan melamakan sujudnya. Jadi orang yang rajin sujud itu banyak tandanya. Kalau laki-laki atau perempuan ya banyak katanya yang jidatnya hitam ya. Tapi nggak semua orang jidat hitam juga dia orang yang rajin sujud. Ada yang dia jidat hitam dia pentok, ya dan lain sebagainya. Maka ada ciri yang lain, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada cahaya yang berbeda dari wajah-wajah yang lainnya. Jadi orang kalau dia ahli wudhu, ahli sujud, sholatnya di awal waktu, itu bisa ngelihat bu kita nih. Nih orang wajahnya nenangin. Biar mukanya nggak pakai skincare mahal, biar make upnya kagak mahal, ya make upnya cuman pipa doang, pipa, ya bedak Kelly dia pakai ibaratnya. Cuman kalau kita ketemu sama nih orang, masya Allah, kok tenang ya wajahnya, ada cahaya yang nggak biasa. Padahal dia nggak pakai foundation, nggak pakai pelembab, dia nggak pakai cushion, ya dia nggak pakai apalah, apa tuh, itu ya, dia nggak pakai macem-macem. Tapi kalau kita ketemu kok teduh wajahnya, kok enak dipandangnya, kok ada cahaya yang berbeda-beda sama cahaya lampu, pokoknya enak melihatnya. Bisa jadi orang ini adalah orang yang punya tanda tadi, min atharis sujud, rajin sujud, rajin wudhu. Ya, itu sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ya, ibu tahu ya, suka denger ya, muazin yang suaranya masya Allah di zaman Nabi dulu. Itu Bilal bin Rabah, salah satu sahabat yang rajin wudhu. Bahkan belum masuk ke surga Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj itu udah bisa ngedenger suara sendalnya Bilal bin Rabah. Saking sendalnya sering dipakai sujud, sering dipakai wudhu. Karena wudhunya batal, wudhu lagi, batal dikit, wudhu lagi. Beda sama kita, kadang kita wudhu kalau mau sholat doang, ya. Kalau mau yang lain-lain, udah deh, tar aja. Padahal berwudhu itu disunahkan sebelum melakukan hal kebaikan, termasuk sebelum tidur. Saya ada kemarin bu baca di satu kisah ya di TikTok, itu ada yang berkisah kemarin. Allahu a'lam ini kisahnya nyata atau enggak. Tapi gara-gara dia mengamalkan sunnah wudhu sebelum tidur, di situ Allah selamatkan dia dari perbuatan zina. Jadi kurang lebih cerita singkatnya seperti ini bisa kita ambil ibrah juga pelajaran ya bu ya. Jadi kalau mau tidur jangan langsung tidur, wudhu dulu, bersih-bersih dulu, kemudian baca ta'awuz dulu, baca qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi dan lain sebagainya. Jadi ada doa dulu, perlindungan sama Allah, doa mau tidur dan lain sebagainya. Ini ada kisah dulu. Saya nggak tahu ini kebenaran atau enggak, tapi kalau emang benar, masya Allah, ini bisa dijadikan contoh. Ada seorang laki-laki, dia sudah berkeluarga, punya istri, tapi keluarganya nih agamis, suami istri. Orang tidak ada yang tidak diuji. Orang yang faham agama, yang punya agama dalam pun pasti diuji.
Laki-laki ujiannya apa, Bu? Perempuan. Perempuan ujiannya laki-laki. Hah? Duit. Ada istilah yang mengatakan begini, laki-laki diuji ketika perempuan tidak memakai apa-apa. Karena perempuan itu fitnah laki-laki yang paling besar. Betul ya? Dan perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Jadi kalau perempuan diujinya ketika suami lagi gak punya duit, gak punya apa-apa, dia bangkrut, gak punya sesuatu untuk dikasih nafkah. Di sini seorang istri diuji ketabahannya, kesabarannya, kekuatannya untuk mendampingi pasangan. Masih nggak mau kau mendampingi suamimu di dalam keadaan seperti itu? Betul ya, Bu ya? Ini banyak yang akhirnya nggak kuat dengan ujian tersebut. Laki-laki diuji ketika melihat perempuan, mohon maaf punten tadi, tidak memakai apa-apa. Ini godaan fitnah. Makanya perempuan ini pilihannya dua, pengen jadi sebaik-baik perhiasan dunia atau seburuk-buruk fitnah dunia. Perempuan bisa jadi fitnah dunia, bisa jadi perhiasan dunia. Siapa perhiasan dunia? Al-mar'atu sholihah, istri soleha nih perhiasan dunia. Kalah berlian, emas, perak semua tuh sama yang namanya al-mar'atu sholihah. Jadi ini orang paham agama, suami istri. Tapi satu ketika suaminya diuji dengan perempuan. Jadi udah banyak kisah lah, apalagi di kota besar, orang kerja di kantor, cinlok dan lain sebagainya, ya ujiannya pasti perempuan. Singkat cerita, dia punya kawan sekantornya yang akhirnya bikin kesemsem, tapi nggak pernah jadi untuk berzina. Kenapa? Ingat istrinya untuk istrinya. Satu ketika ini mungkin udah diperlihatkan keindahan oleh setan terkait perempuan tersebut. Bergejolaklah nafsunya. Janjian mereka di satu hotel sebuah kota. Bilang sama istrinya, "Mah, papa hari ini ada meeting, jadi mungkin pulangnya besok pagi." Ya. Izin sama istrinya, karena istrinya merasa, oh suami saya emang orang penting gitu ya, sering meeting dan lain sebagainya. Ya udah, nggak ada kecurigaan apapun. Akhirnya hampir mau terjadi perzinahan. Mereka datang ke satu hotel, sudah menggebu keduanya, bergejolak nafsu syahwatnya. Perempuan itu mandi terlebih dahulu, beres-beres, karena mereka mau memulai kemaksiatannya. Selesai perempuan itu berberes-beres, bersih-bersih, mandi, gantian laki-lakinya yang masuk kamar mandi. Dia mandi juga, bersih-bersih, dan dia punya kebiasaan wudhu. Karena dia ingat itu malam, dia wudhu. Saat dia sudah mandi, bersih-bersih, kemudian dia wudhu, dan air wudhu seketika itu menyiram area anggota tubuhnya termasuk wajahnya. Seketika itu air itu kayak menampar wajahnya, Bu. Kayak lagi disadarin sama Allah. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau ngapain kamu? Di situ dia tersadar, langsung istighfar, ya Allah. Dikelarin wudhunya. Ngapain saya wudhu? Saya menjalankan sunnah ini. Padahal yang saya lakukan ini bukan ibadah, saya mau mulai maksiat, ya Allah. Akhirnya keluar dengan dia punya wudhu, dilihat perempuan itu yang sudah siap melayaninya. Di situ Allah tutup yang tadinya gejolak syahwat, dirubah. Dia sama sekali nggak tertarik sama perempuan itu. Gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan wudhu yang dia istiqomahkan. Jadi istiqomah itu, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Masya Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam hal apapun, mau dia wudhu, sholat, zikir, baca Quran, ada karomah, kemuliaan, penjagaan, keberkahan dari Allah bagi orang-orang tersebut. Gak jadi, Bu, dia zina. Padahal udah siap dikit lagi pulang ke rumah. Bersyukur dia sama Allah, ya Allah, mungkin gara-gara dia mendawamkan dan istiqomah dengan wudhu tersebut, amalan tersebut. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Makanya kita juga perlu untuk istiqomah dalam hal apapun. Ibu-ibu di sini ngaji istiqomah, ya? Istiqomah nggak? Istiqomah, insya Allah. Apa karomahnya, kemuliaannya apa? Bagaimana balasan Allah? Nggak usah kita cari. Satu yang paling kita cari cuman satu, rahmat Allah, ridha Allah. Saya ngaji niatnya dapat ridha Allah. Kalau Allah udah ridha, jangankan akhirat diberi buat saya, dunia dan seisinya dikasih sama Allah. Tuh.
Jadi orang kalau ibadah niatnya bukan ngejar dunia lagi, tapi fokus sama akhirat, tuh dunia ngikut. Tapi kalau ibadah, amal apapun yang kita niatin dunia, akhiratnya gak bakal ngikut. Ibu niat sedekah, niatnya apa? Saya niat sedekah biar jadi orang kaya. Rupanya gak kaya-kaya. Abis itu dia kagak mau sedekah lagi. Kok saya udah sedekah banyak tapi gak kaya-kaya. Loh, yang dicari dari ibadahnya adalah dunia. Coba kalau yang dia cari dari sedekah ridha Allah, dapat ridhonya Allah, dapat rahmat Allah, Allah sayang dengan ibadah yang saya lakukan. Kata Allah, dari sedekah kamu bukan cuman rahmat yang aku kasih, tapi kamu pengen apa? Keberkahan rizki, ditambahnya rizki Allah kasih. Jadi dari sekarang yuk kita perbaiki keistiqomahan salat kita. Yang pertama, jadikan salat kebutuhan bukan kewajiban. Yang kedua, fahami bahwa salat itu adalah momentum paling dekat untuk curhat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.